Halo semua, selamat malam. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ensela Permatasari. Di sini saya ingin membahas tentang panjang dan sudut di ruang hasil kali dalam, basis ortonormal, dan proses Gram-Schmidt, koordinat, dan perubahan basis. Yang pertama, kita akan membahas tentang panjang dan sudut di ruang hasil kali dalam. Dalam bagian ini, kita akan menjelaskan tentang pemahaman mengenai panjang, jarak, sudut di ruang hasil kali dalam. Di ruang 2, panjang vektor U sama dengan U1, U2 diberikan oleh panjang vektor U sama dengan akar dari U1 kuadrat ditambah U2 kuadrat. Yang dapat kita tulis dalam ruas-ruas hasil kali dalam titik sebagai panjang vektor U sama dengan akar dari U dikali U sama dengan U dikali U pangkat setengah. Dengan cara yang sama, jika U sama dengan U1, U2, U3 adalah vektor di ruang 3, maka panjang vektor U sama dengan akar dari U1 kuadrat ditambah U2 kuadrat ditambah U3 kuadrat sama dengan akar dari U dikali U sama dengan U kali U pangkat setengah. Jadi dari hasil di atas tadi, kita dapat membuat definisi. Jika V adalah sebuah ruang hasil kali dalam, maka norm atau panjang vektor U dinyatakan oleh panjang vektor U dan didefinisikan oleh panjang vektor U sama dengan U kali U pangkat setengah. Jika R di ruang 2, maka jarak antara dua titik yaitu U sama dengan U1, U2, dan V sama dengan V1, V2 diberikan oleh jarak antara U dan V sama dengan akar U1 dikurang V1 kuadrat ditambah U2 kurang V2 kuadrat sama dengan panjang vektor U dikurang panjang vektor V. Dengan cara yang sama, di ruang 3, jarak antara dua titik, yaitu U sama dengan U1, U2, U3, dan V sama dengan V1, V2, V3, diberikan oleh jarak antara U dengan V sama dengan akar dari U1 kurang V1 kuadrat ditambah U2 kurang V kuadrat ditambah U3 kurang V3 kuadrat sama dengan panjang vektor U dikurang panjang vektor V. Dari hasil di atas, kita dapat membuat definisi, yaitu jika V adalah sebuah ruang hasil kali dalam, maka jarak antara dua titik, vektor U dan V, dan dapat didefinisikan oleh jarak antara vektor U dengan vektor V sama dengan panjang vektor U dikurang panjang vektor V. Contoh, jika U sama dengan 3, min 5, 2, dan V 4, 2, min 1, maka vektor-vektor di ruang 3 dengan hasil kali dalam, maka nilai panjang vektor U dan jarak antara vektor U dengan vektor V adalah, cara penyelesaiannya yaitu panjang vektor U sama dengan U dikali U pangkat setengah, atau akar dari U1 kuadrat ditambah U2 kuadrat ditambah U3 kuadrat. Jadi, di sini sudah diketahui U1, U2, dan U3. Jadi, kita hanya tinggal memasukkan angka-angkanya. U1, 3. Jadi, akar dari 3 kuadrat ditambah U2 min 5. Min 5 kuadrat ditambah U3-nya 2, berarti 2 kuadrat. Sama dengan akar dari 3 kali 3 ditambah min 5 kali min 5 ditambah 2 kali 2. Sama dengan akar dari 3 kali 3, 9 ditambah min 5 kali min 5, 25 ditambah 2 kali 2, 4. Sama dengan akar dari 9 tambah 25 tambah 4 sama dengan akar 3 bulatan. Lanjut, jarak antara vektor U dan V.
Maka sama dengan panjang vektor U dikurang panjang vektor V sama dengan U dikurang V dikali U dikurang V pangkat setengah. Sama dengan akar U1 dikurang V1 kuadrat ditambah U2 kurang V kuadrat. Sama dengan akar dari 3 dikurang 4 kuadrat ditambah min 5 dikurang 2 pangkat kuadrat ditambah 2 kurang min 1 pangkat kuadrat. Sama dengan akar dari 1 kuadrat ditambah min 7 kuadrat ditambah 3 kuadrat sama dengan akar 1 ditambah 49 ditambah 9 sama dengan akar 59. Jadi, hasil nilai panjang vektor U adalah akar 38 dan nilai jarak antara vektor U dan V adalah akar 59. Contoh yang kedua yaitu carilah hasil kali dalam yang dibentuk oleh matriks A sama dengan 1, 2, min 1, 3. Untuk mencari panjang vektor U, di mana U min 2 dan 2. U dikali U sama dengan A dikali AU dikali AU sama dengan U pangkat T dikali A pangkat T dikali A kali U. Masukkan U transformnya yaitu min 2,2 dikali A pangkat T, A transport. Jadi awalnya 1, 2, min 1, 3. Kita transport jadi 1, min 1, 2, 3. Dikali A, vektor A-nya 1, 2, min 1, 3. U-nya kita masukkan min 2 dan 2. Sama dengan min 2, 2 dikali 2, min 1, 1, 13. Jadi kita kalikan yang ini, 1, 2, min 1, 3, min 2 dengan 2. Ini kita kalikan, hasilnya min 2 dan 2. Lalu kita kalikan yang 2 min 1, 1, 13 dengan min 2 dan 2. Sehingga min 2, vektor min 2, 2 dikali dengan min 5, 40 sama dengan min 2 kali min 5 positif 10. 2 dikali 40 ditambah, jadi 80. Jadi 10 ditambah 80 sama dengan 90. Sehingga untuk panjang vektor U sama dengan U kali U pangkat setengah sama dengan akar dari 90 sama dengan 3 akar 10. Yang kedua kita membahas ketidaksamaan Cauchy-Schwarz. Jika U dan V adalah vektor tak nol di ruang 3, maka U kali V sama dengan panjang vektor U dikali panjang vektor V cos theta, di mana theta adalah sudut di antara U dan V. Jika kita kuadratkan baik ruas dari ketidaksamaan ini maupun penggunaan hubungan-hubungan panjang vektor U kuadrat sama dengan U kali U. Terus panjang vektor V kuadrat sama dengan U kali V dan cos kuadrat theta kurang dari atau sama dengan 1. Kita peroleh pertidaksamaan U kali V kuadrat kurang dari atau sama dengan U kali U dikali V kali V. Teorema yang pertama, ketaksamaan Cauchy-Schwarz. Jika U dan V adalah vektor pada seluruh ruang hasil kali dalam, maka U kali V kuadrat kurang dari sama dengan U kali U dikali V kali V. Contoh, buktikan bahwa ketaksamaan Cauchy-Schwarz pada masing-masing bagian berikut memenuhi vektor yang diberikan dengan menggunakan hasil kali dalam Euclides. A, U sama dengan 2 dan 1, V sama dengan 1, min 3. B, U sama dengan 3, min 1, 2, V sama dengan 0, 1, min 3. Penyelesaiannya, A, jika U sama dengan 2 dan 1, V sama dengan 1 dan min 3, maka U kali U kuadrat sama dengan 2 kali 1 ditambah 1 kali min 3 kuadrat sama dengan 1. U kali U dikali V kali V sama dengan 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat dikali 1 kuadrat ditambah min 3 kuadrat sama dengan 50.
Sehingga 1 kurang dari atau sama dengan 50. Dengan demikian, U kali V kuadrat kurang dari atau sama dengan U kali U dikali V kali V. Yang B, jika U sama dengan 3 min 1 dan 3, V sama dengan 0, 1, min 3, maka U kali V kuadrat sama dengan 3 dikali 0 ditambah min 1 kali 1 ditambah 2 kali min 3 kuadrat sama dengan 49. U kali U dikali V kali V sama dengan 3 kuadrat ditambah min 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat dikali 0 kuadrat ditambah 1 kuadrat ditambah min 3 kuadrat sama dengan 140. Sehingga 49 kurang dari atau sama dengan 140. Dengan demikian, U kali V kuadrat kurang dari atau sama dengan U kali U dikali V kali V. Contoh yang kedua yaitu buktikan bahwa ketidaksamaan Cauchy-Schwarz pada masing-masing bagian berikut memenuhi vektor-vektor yang diberikan. Jika vektor U sama dengan min 1, 2, 6, dan 1, vektor V sama dengan 1, 0, 3, dan 3. Jawab. U sama dengan min 1, 2, 6, 1, V sama dengan 1, 0, 3, dan 3. Maka U kali V kuadrat sama dengan min 1 kali 1 ditambah 2 kali 0 ditambah 6 kali 3 ditambah 1 kali 3 kuadrat sama dengan 20 kuadrat sama dengan 400. Maka U kali U dikali V kali V sama dengan min 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 6 kuadrat ditambah 1 kuadrat dikali 1 kuadrat ditambah 0 kuadrat ditambah 3 kuadrat tambah 3 kuadrat sama dengan 42 dikali 19 sama dengan 798. Sehingga 400 kurang dari atau sama dengan 798. Dengan demikian, U kali V kuadrat kurang dari atau sama dengan U kali U dikali V kali V. Tabel yang pertama, sifat dari panjang dan jarak Euclides di ruang 2 dan ruang 3. Jadi sifat-sifat dasar panjang vektor U itu lebih dari atau sama dengan 0. Terus sifat-sifat dasar jaraknya, jarak antara U dengan V itu lebih dari atau sama dengan 0. Terus panjang vektor U sama dengan 0 jika dan hanya jika U sama dengan 0. Lalu sifat-sifat dasar jaraknya yaitu jarak antara U dan V sama dengan 0 jika dan hanya jika U sama dengan V. Sifat dasar panjang K dikali U sama dengan K dikali panjang vektor U. Lalu sifat-sifat dasar jarak D kali jarak antara U dengan V sama dengan jarak V kali U. Panjang vektor U ditambah panjang vektor V kurang dari atau sama dengan panjang vektor U ditambah panjang vektor V. Ini ketidaksamaan segitiga. Terus jarak antara U dengan V kurang dari atau sama dengan jarak U kali W ditambah jarak W kali V. Ketidaksamaan segitiga. Sudut di ruang hasil kali dalam. Jika theta adalah sudut antara U dan V, maka cos theta sama dengan U kali V per panjang vektor U dikali panjang vektor V, di mana theta lebih besar atau sama dengan 0 dan kurang dari atau sama dengan V. Contoh, misal U sama dengan 1, 0, dan V 0, 1, dan U dikali V sama dengan U kali V 1 kali V U1 kali V1 ditambah 3 U2 V2. Maka tetanya berapa? Jawab. U sama dengan vektor 1, 2, dan vektor V sama dengan 0, 1, dan U kali V sama dengan 2 kali U1 V1 ditambah 3 U2 kali V2 ya ini. Terus U kali V sama dengan 2 kali 1 kali 0 ditambah 3 kali 0 kali 1 sama dengan 0 tambah 0 sama dengan 0. Jadi cos theta sama dengan U kali V per panjang vektor U dikali panjang vektor V. Panjang vektor U sama dengan akar dari 1 kuadrat ditambah 0 kuadrat sama dengan 1.
Panjang vektor V sama dengan akar dari 0 kuadrat ditambah 1 kuadrat sama dengan 1. Sehingga cos theta sama dengan U kali V per panjang vektor U dikali panjang vektor V sama dengan 0 per 1 kali 1 sama dengan 0. Jika tetanya adalah 90 derajat. Selanjutnya, kita membahas basis ortonormal dan proses Gram-Schmidt. Definisi ortonormal. Sebuah himpunan vektor pada ruang hasil kali dalam dinamakan ortogonal jika semua pasangan vektor-vektor yang berbeda dalam himpunan tersebut saling ortogonal. Sebuah himpunan ortogonal yang setiap vektornya mempunyai norm 1 dinamakan ortonormal. Ini norm atau panjang. Terus, teorema basis ortonormal pertama. Jika S sama dengan ini himpunan. Jika kurungnya seperti ini namanya himpunan. V1, V2, titik-titik sampai Vn adalah basis ortonormal untuk ruang hasil kali dalam. Dalam V dan U adalah sembarang vektor dalam V, maka U sama dengan U kali V1 dikali V1 ditambah U dikali V2 ditambah titik-titik ditambah U Vn kali Vn. Teorema ortonormal 2. Misalkan W adalah subruang berdimensi Misalkan W adalah subruang berdimensi terhingga dari suatu ruang hasil kali dalam V sembarang vektor dalam V. Maka proyeksi W U sama dengan U V1 dikali V1 ditambah U V2 kali V2 ditambah titik-titik ditambah U Vn dikali Vn. Yang kedua, jika himpunan ada V1, V2, titik-titik Vn adalah suatu baris ortogonal untuk W dan U adalah sembarang vektor dalam V, maka proyeksi W U sama dengan U dikali V1 per panjang vektor V1 kuadrat dikali V1 ditambah U V2 per panjang vektor V2 kuadrat dikali V2 ditambah titik-titik ditambah U Vn per panjang vektor Vn dikali Vn. Komponen U yang ortogonal terhadap W. Jika U dan proyeksi WU ditambah W1, maka W1 sama dengan U dikurang proyeksi WU, di mana W1 adalah komponen U yang ortogonal terhadap W. Contoh, W adalah subruang yang dibangun oleh V1 dan V2. Vektor-vektor ortonormal misal V1 vektor V1 yaitu 0, 1, 0, V2 min 4 per 5, 1, 3 per 5. Yang tentukan proyeksi ortogonal dari U1, 1, 1 pada W. Yang B, tentukan komponen U1, 1 yang ortogonal terhadap W. Jawab. Proyeksi WU sama dengan U kali V1 dikali V1 ditambah U V2 kali V2. U kali V1 sama dengan 1, 1, 1 dikali 0, 1, 0 sama dengan 1. U dikali V2 sama dengan 1, 1, 1 dikali min 4 per 5, 1, 3 per 5 sama dengan min 4 per 5 ditambah 1 ditambah 3 per 5 sama dengan 1. Proyeksi WU sama dengan U V1 dikali V1 ditambah U V2 kali V2 sama dengan 1 dikali 0, 1, 0 ditambah 1 dikali min 4 per 5, 1, 3 per 5 sama dengan min 4 per 5, 2, 3 per 5. Yang B, W1 sama dengan U dikurang proyeksi WU. W1 sama dengan 1, 1, 1 dikurang min 4 per 5, 2, 3 per 5 sama dengan 1 ditambah 4 per 5, 1 dikurang 2, 1 dikurang 3 per 5 sama dengan 9 per 5 min 1, 2 per 5.
Proses Gram-Schmidt. Metode Gram-Schmidt adalah metode yang digunakan untuk mengubah himpunan vektor yang bebas linear menjadi himpunan vektor ortogonal. Cara proses Gram-Schmidt. Misalkan diketahui U sama dengan U1, U2, titik-titik sampai UN adalah himpunan vektor yang bebas linear, maka U dapat diubah menjadi himpunan S sama dengan himpunan S1, S2, titik-titik sampai Sn yang ortogonal dengan cara S1 sama dengan U1, S2 sama dengan U2 kurang proyeksi W1, U2 sama dengan U2 dikurang U2 kali S1 per panjang vektor S1 kuadrat dikali S1. S3 sama dengan U3 kurang proyeksi W2, U3 sama dengan U3 kurang U3 kali S1 per panjang vektor S1 kuadrat dikali S1 dikurang U3 dikali S2 per panjang vektor S2 kuadrat dikali S2. Sn sama dengan UN dikurang proyeksi W, N dikurang 1, UN sama dengan UN dikurang UN kali S1 perpanjang vektor S1 kuadrat kali S1 dikurang UN kali S2 perpanjang vektor S2 kuadrat dikali S2 dikurang titik-titik dikurang UN Sn kurang 1 perpanjang vektor Sn kurang 1 kuadrat dikali Sn kurang 1. Selanjutnya, koordinat dan perubahan basis. Matriks koordinat, misalkan S, himpunan S itu V1, V2, titik-titik sampai Vn, merupakan suatu basis bagi ruang vektor V. Setiap vektor V, anggota atau bagian V dapat ditulis sebagai kombinasi linear dari vektor-vektor basis. Ditulis V sama dengan K1 kali V1 ditambah K2 kali V2 ditambah titik-titik ditambah Kn kali Vn. Matriks koordinat V relatif terhadap S adalah matriks V S sama dengan K1, K2 sampai Kn. Contoh, tentukan vektor koordinat dari A sama dengan 2, 0, min 1, 3 relatif terhadap basis S sama dengan A1, A2, A3, A4 untuk M dengan orde 2 kali 2 R di mana A1 sama dengan min 1, 1, 0, 0 A2 1, 1, 0, 0 A3 0, 0, 1, 0 4 sama dengan 0, 0, 0, 1. Jawabannya yaitu misalkan matriks A S sama dengan K1, K2, K3, K4, maka A sama dengan K1 kali A1 ditambah K2 kali A2 ditambah K3 kali A3 ditambah K4 kali A4. Maka kita masukkan A 20 min 13 sama dengan K1 dikali A1 yaitu min 1100 ditambah K2 kali A2-nya 1100 ditambah K3 dikali A3-nya 0010 ditambah K4 dikali A4-nya 0001. Sehingga diperoleh sebagai berikut. Min K1 ditambah K2 sama dengan 0, K1 ditambah K2 sama dengan 0, K3 sama dengan min 1, K4 sama dengan 3. Penyelesaian dalam SPL tersebut adalah K1 sama dengan min 1, K2 sama dengan 1, K3 sama dengan min 1, K4 sama dengan 3. Jadi, matriks AS sama dengan min 1, 1, min 3, dan 3. Perubahan basis. Mengubah basis dari suatu ruang vektor V yang semula B menjadi B aksen. Akibatnya matriks koordinat dari suatu V yaitu matriks VB berubah menjadi matriks VB aksen. Misalkan B sama dengan U1, U2 basis lama dan B aksen sama dengan U1 aksen, U2 aksen itu basis baru. Misalkan matriks koordinat untuk vektor-vektor basis baru terhadap basis lama sebagai berikut. Matriks U1 aksen B sama dengan matriks AB.
Terus U2 aksen, matriks U2 aksen B sama dengan matriks CD. Atau U1 aksen sama dengan AU1 ditambah BU2. Ini persamaan pertama. U2 aksen sama dengan AU1 ditambah BU2. Ini persamaan 2. Misalkan V suatu vektor di V dan misalkan matriks V B aksen sama dengan K1, K2, matriks koordinat V relatif terhadap basis baru B aksen, atau V sama dengan K1, U1 aksen ditambah K2, U2 aksen sama dengan 3. Ini persamaan 3. Matriks koordinat V relatif terhadap basis nama B diperoleh dengan substitusi yang pertama. Dan persamaan yang kedua ke dalam persamaan ketiga. V sama dengan K1 kali U1 aksen ditambah K2 kali U2 aksen sama dengan K1 dikali AU1 ditambah BU2 ditambah K2 dikali CU1 ditambah DU2 sama dengan K1 dikali A ditambah K2 kali C dikali U1 ditambah K1 kali B ditambah K2 kali D. Maka matriks V kali B sama dengan K1A ditambah K2C, K1B ditambah K2 kali D, atau matriks VB sama dengan ACBD dikali K1 kali K2, atau matriks V kali B, ACBD kali matriks VB aksen. Selanjutnya, ACBD disebut matriks transisi. Oke, matriks transisi. Matriks VB sama dengan P kali VB aksen. P merupakan matriks transisi dari basis baru B aksen ke basis lama B. Kolom-kolom matriks P adalah matriks-matriks koordinat dari vektor-vektor basis baru relatif terhadap basis lama, yaitu matriks U1 aksen kali B, U2 aksen B, matriks U2 aksen B, titik-titik sampai matriks UN aksen B. Sehingga matriks transisi atau P sama dengan matriks U1 aksen B, U2 aksen B, sampai UN aksen B. Contoh soal basis B sama dengan U1, U2 sama dengan basis B, U1, dan U2. Dan matriks B aksennya U1 aksen, U2 aksen dengan U1, 1, 0, dan U2, 0, 1, dan U1 aksen sama dengan 1, 1. Dan U2 aksen sama dengan 2, 1, tentukan A. Matriks transisi P dari B aksen ke B. B. Matriks VB jika VB aksen sama dengan min 3, 5. Cara penyelesaiannya yaitu yang A, U1 aksen sama dengan U1 ditambah B, U2. 1, 1 sama dengan A dikali 1 kali 0 ditambah B, 0, 1. Maka A, jika A sama dengan 1 dan B sama dengan 1, sehingga matriks U1 aksen B sama dengan C, D sama dengan 1, 1. U1 aksen sama dengan C, U1, 1 ditambah D, U2. Maka U1 aksennya 21 sama dengan C kali 1, 0, tambah D kali 0, 1. Jika C sama dengan 2 dan D sama dengan 1, sehingga U2 aksen B sama dengan C, D sama dengan 2, 1. Matriks transisi P dari B aksen yaitu P sama dengan U1 aksen B. Lalu U2 aksen B sama dengan 1, 2, 1, 1. Yang B, matriks V B sama dengan P, matriks V B aksen sama dengan 1, 2, 1, 1 dikali min 3, 5 sama dengan 7, 2. Perubahan basis ortonormal. Jika P matriks transisi dari suatu basis ortonormal ke basis ortonormal lainnya, pada ruang hasil kali dalam, maka P merupakan sebuah matriks ortogonal dengan P inverse sama dengan P pangkat T. Ternyata pembelajaran malam ini kita cukupkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.